بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ikhwanul kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najmi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, beliau menyebutkan kepada kita bahwa ada 4 perkara yang mesti kita pelajari dan kita ketahui. Berikut ini 4 perkara tersebut yang akan beliau sebutkan satu persatu. Yang pertama kata beliau adalah al-ula al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyatu wal-'amalu bih. Al-thalithatu ad-da'watu ilaih. Al-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Perkara yang pertama adalah dari 4 perkara yang wajib kita pelajari dan kita ketahui adalah ilmu. Maksudnya kata Syekh adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, dan ilmu tentang Islam ini dengan dalil-dalilnya. Baik, perlu kita ketahui bahwa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan dan pentingnya serta wajibnya seorang mempelajari ilmu agama sangatlah banyak, dan saya kira tidak lagi asing di keumuman kaum muslimin. Bagi keumuman kaum muslimin datang sebuah hadis yang sebagian ulama mensahihkan, ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dengan ilmu seseorang itu akan mampu berjalan di atas jalan yang akan menyampaikannya ke surga Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kebodohan akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ilmu adalah cahaya. Dengan cahaya ilmu seorang akan mengetahui di mana letaknya syirik, bid'ah atau maksiat dalam perjalanannya menuju Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan tentunya di audio yang singkat pelajaran kita ini tak mungkin kita sebutkan semua atau sebagian besar dalil-dalil yang menerangkan kepada kita keutamaan dan pentingnya ilmu agama. Dan para ulama menyebutkan, di antara Syekh Abdul Rahman Al-Qasim, ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilih, adalah mengenal petunjuk dengan dalilnya, bukan qila wa qal, sekedar kata fulan dan alan. Yang berikutnya kata beliau, ilmu adalah, yang maksud dengan ilmu adalah ilmu tentang Allah. Ya, karena ilmu yang paling mulia adalah ilmu terkait Allah. Dan dengan ilmu tersebut kita akan mengagungkan Allah, akan mengesahkan ia dalam rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara kita mengenal Allah, maka caranya adalah dengan mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini secara umum. Yang kedua adalah melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yang ketiga adalah dengan mentadabburi ayat-ayat kauniyahnya dari penciptaannya,
terhadap langit, bumi, matahari, bulan dan yang lain-lain yang menerangkan akan keagungan, keesaan dan kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Dan dengan kita memiliki ilmu yang benar tentang Allah Jalla wa Ala, akan lurusnya akidah kita dan akan menggiring kita untuk mencintai syariatnya, untuk mengamalkan syariatnya dan mengikuti Rasul yang telah ia utus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa ma'rifatu nabiyhi, ilmu tentang nabinya, mempelajari tentang nabinya. Kenapa kita penting mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya karena beliau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala sebagai perantara antara kita dengan Allah Jalla wa Ala terkait agamanya Allah Jalla wa Ala. Maka mempelajari tentang beliau merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim dan salah satu dari perkara-perkara agama yang sangat penting. Bagaimana tidak penting, beliau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala kepada kita. Ya, kita harus mengetahui dan mengenal ya beliau dan apa yang harus kita yakini serta yang harus kita berikan ya kepada beliau. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ya, ilmu tentang Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, ini mempelajari agama Islam ini yang dengannya kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-adillah ini kata banyak dari kata tunggal dalil. Dalil itu artinya adalah ma yusilu ilal matlub, sesuatu yang menyampaikan kepada suatu tujuan. Dan yang menyampaikan kita kepada tujuan agama kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Ya, cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih. Maka beragama bukan dengan taklid. Dari ini kita mengetahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama sekali tidak pernah mengajarkan atau menyuruh kaum muslimin yang membaca kitab-kitab beliau atau murid-murid beliau kepada taklid. Beliau tidak menyatakan kita mempelajari Islam dengan mazhab Hambali, ya, karena nanti akan membuat marah orang yang berada di mazhab Syafi'i. Beliau juga tidak menyatakan kita mempelajari Islam melalui mazhab Syafi'i, karena itu akan memancing emosi orang-orang yang berada di mazhab selain mazhab Syafi'i, akan menyatakan kamu karena Hambali, nyuruh orang lewat Hambali dan seterusnya. Tetapi beliau menyuruh mereka kepada sesuatu yang semua orang yang beragama dari seluruh mazhab yang ada mengaku berada di atas jalan tersebut, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para as-salaf. Maka sekali lagi Syekh sama sekali tidak pernah mendidik kaum muslimin yang membaca dan murid-murid membaca kitab beliau atau murid-murid beliau untuk taklid kepada ulama tertentu, mazhab tertentu, terlebih lagi kepada beliau. Baik. Yang berikutnya kata beliau adalah wal amalu bih. Yang kedua dari 4 perkara yang wajib kita ilmui dan kita ketahui serta kita amalkan adalah mengamalkan ilmu agama. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu agama adalah buah daripada ilmu. Para ulama menyatakan adalah ilmu syajara wala amalu thamara, fala ilmu bila amal ka syajarati bila thimar. Ilmu itu laksana pohon dan amalan adalah buahnya. Maka ilmu yang tidak melahirkan amalan laksana pohon yang tidak berbuah. Apalah arti dari pohon sawit, pohon durian atau pohon-pohon lain yang diharapkan darinya buah dengan jumlah yang cukup banyak tetapi tidak berbuah. Demikianlah ilmu agama, karena ilmu itu tidaklah terpuji kecuali melahirkan rasa takut kepada Allah dan membuat orang tersebut banyak beramal untuk Allah Jalla wa Ala. Oleh karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Jalla wa Ala hanyalah mereka para ulama. Naam. Di dalam sebuah syair indah dari syair Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau menyatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubadil wathan. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum disiksanya para penyembah berhala. Naam. Di dalam yang asali satu perkara ketiga dari 4 perkara yang wajib kita ketahui dan kita amalkan adalah ad-da'watu ilaih, menyuruh manusia kepada
ilmu agama. Setelah kita berilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang agama Islam ini berkaitan dengan ahkam wal haram, ya, maka ataukah yang lainnya, maka kita wajib mengamalkannya. Setelah itu kita wajib mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka jangan dikira bahwa dakwah itu hanya kewajiban di pundak para ustadz atau orang-orang yang disebut dengan syekh, santri atau ustadz yang ada di pesantren-pesantren. Tidak, setiap individu muslim berkewajiban berdakwah. Apakah wajib fardhu ain atau fardhu kifayah, dan terkadang bisa sunnah muakkadah, tergantung kondisi masing-masing. Yang jelas keutamaan dakwah yaitu mencakup seluruh orang yang melakukannya, baik disebut dengan ustadz ataukah tidak. Semua mereka butuh berdakwah, mesti berdakwah, ya, dan ya, berkewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Maka jangan seorang justru menjerumuskan dirinya ke dalam jeratan-jeratan syaitan, seperti ucapan sebagian orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Saya mondok, tidak ingin jadi ustaz, saya tidak ingin jadi syekh, ya. Yang dengan ucapan dia tersebut dia mengempeskan semangat kawan-kawannya untuk berdakwah. Ini ucapan yang keliru. Iya, kita tidak dituntut untuk jadi syekh, atau kita tidak dituntut untuk menjadi seorang yang disebut dengan ustaz, kiai atau yang lainnya, tetapi semua kita dituntut untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, barakallahu fi. Yang keempat, kata Syekh, as-sabru 'alal adzafi, adalah bersabar di atas gangguan ujian yang ada pada jalan tersebut. Bersabar ketika menuntut ilmu agama, bersabar ketika mengamalkannya, bersabar ketika mendakwahkannya. Karena sungguh ilmu agama tidak akan mungkin diperoleh, dan kita seorang tidak akan mudah mengamalkannya, ya, dan serta tidak akan mungkin mampu mendakwahkannya tanpa sifat sabar pada dirinya. Dalil untuk 4 perkara ini akan disebutkan oleh Syekh, dan insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.